Karena pagi ini saya akan mencoba sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul hidup yang berdampak, saudara ya. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita berbuat dosa, kita berbuat salah, atau kita ini berontak hidup kita secara pribadi ini menyimpang dari Tuhan, kita selalu berkata, itu urusan saya. Kita berpikir itu kan dosa-dosa saya, apa masalahnya? Kita berpikir setiap perbuatan dosa yang kita buat, saudara ya, itu hanya urusan kita, yang tanggung saya. Kita nggak menyadari bahwa hidup kita ini punya dampak buat sekeliling kita. Kita ini hidupnya kita ini punya dampak buat lingkungan kita sampai kepada keluarga kita. Nah ini coba kita mau belajar supaya kita mengerti. Bahkan supaya kita berhati-hati, jadi warning. Kita bisa berpikir 1001 kali berpikir ketika kita mau bikin dosa. Ketika kita mau membuat salah, berontak kepada Tuhan. Saya mau ingatkan, itu dampaknya bukan hanya pada kita pribadi. Jangan-jangan orang di sekitar kita, tim kita, sekeliling kita, itu mengalami dampak dari dosa pemberontakan yang kita buat sama Tuhan. Kita belajar ini saudara, supaya hidup kita tetap pada jalur dan relnya Tuhan yang benar. Mari kita baca dalam sebuah kisah dalam kitab Yosua pasal 7. Kita bergantian baca ayat 1 sampai 5. Saya berharap Anda punya kesempatan waktu di rumah, baca ayat ini 1 sampai selesai supaya Anda mengerti gambaran kisah ini secara jelas. Karena waktu kita terbatas, pagi ini ayat awal kita baca cuma 5 ayat yang menggambarkan inti cerita yang ada. Ayat 1 saya baca, 2 Anda 5-nya sama-sama. Yosua pasal 7 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Teruskan ayat yang kedua saudara. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Ben-Haven di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ayat yang ketiga, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ayat 4 teruskan saudara. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Mari ayat yang kelima sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saya coba menceritakan inti kisah cerita dari Yosua pasal 7. Kira-kira kurang lebih inti ceritanya seperti ini. Coba Anda lihat gambar yang pertama ini. Ini inti ceritanya. Bahwa ayat tadi menceritakan ada seorang yang bernama Akan bin Karmi. Dikatakan dia mencuri. Dia mengambil barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Gak boleh diambil, gak boleh dirampas, gak boleh dicuri. Itu barang tumpas. Saya mau ingatkan begini. Kalau ada istilah di Alkitab bagi Tuhan berkata itu barang tumpas, ya harus ditumpas. Gak boleh kita ambil untuk keinginan kita.
Barang tumpas kata Tuhan ya harus ditumpas. Gak boleh ada di hidup kita. Gak boleh ada dalam lingkungan rumah kita. Gak boleh ada dalam lingkungan sampai keluarga kita, anak mantu kita. Barang tumpas ya ditumpas gitu. Kalau dalam ayat ini yang dikatakan harus ditumpas itu adalah itu barang-barang punya orang Yeriko. Diambil sama Akan bin Karmi. Ada emas dia ambil. Ada perak dia ambil, lalu ada jubah-jubah buatan senior yang indah, yang mahal-mahal. Itu dicuri, dirampas sama Akan bin Karmi. Padahal firman Tuhan kepada Yosua, kepada Israel, itu barang harus ditumpas kata Tuhan. Buat arti kekinian, barang tumpas buat kita yang tidak boleh ada di tengah-tengah lingkungan kita sebagai orang percaya pada Tuhan. Misalnya jimat-jimat. Saya terang-terangan dia katakan, saya nggak tutup-tutup ini firman Allah. Jimat nggak boleh ada di lingkungan kita. Benda-benda bertua yang dikasih kembang, benda-benda apa saudara ya, yang punya arti keramat segala macam itu udah boleh. Berhala-berhala nggak boleh. Kalau Tuhan katakan tumpas ya tumpas, bersih ya bersih. Gak boleh menghamirkan, mengotori, meracuni iman kekristenan kita dan keluarga kita. Bagi kita, Yesus ya Yesus. Satu Yesus untuk semua jawaban kebutuhan kita. Gak perlu plus tambahan yang lain. Barang tumpas ya harus ditumpas. Mau ditempel di tembok, mau disimpan di lemari, apa saja nggak boleh. Bentuk yang kita pakai nggak boleh. Tumpas ya tumpas, dibersihkan. Karena itu nanti mempengaruhi kehidupan iman kekristenan kita. Ada dampaknya. Nah kita lihat, saya singkatkan begini. Akan bin Karmi itu merampas, itu mengambil, mencuri barang rampasan yang harus ditumpas. Emas, perak, rupanya waktu itu perak lebih mahal dari emas. Dia ambil itu barang, masuk dalam kemahnya Akan bin Karmi, lalu dia gali tanah. Perak nomor 1 disimpan paling bawah, kayaknya paling mahal perak waktu itu. Baru kemudian emas, baru jubah senior. Dia simpan, tidak ada orang tahu. Perbuatan dosanya dia, kejahatannya dia, berontak, melanggar, tidak taat sama perintah Tuhan. Tidak ada mata yang melihat, tidak ada orang tahu. Tapi Tuhan lihat, Tuhan tahu dosa yang dibuat oleh seorang bernama Akan bin Karmi. Tetapi kita lihat di ayat pasal 7 ayat 1 yang bikin dosa cuman seorang saja, Akan bin Karmi. Gara-gara perbuatan orang ini, ayat ini tadi katakan Israel perang melawan satu kota yang kecil namanya Ai. Israel kalah. Padahal baru saja sebelumnya, masih baru saja belum lama, lawan sebuah kota yang sangat besar namanya kota Yeriko. Yang di masa itu kota Yeriko disebut kota yang mustahil dikalahkan. Kota Yeriko sebuah kota yang disebut, diberi nama kota yang gak mungkin, mustahil tembok kota bentengnya diruntuhkan, dihancurkan. Kota yang mustahil bisa kalah. Temboknya tidak mungkin bisa dirobohkan. Hari itu dikalahkan oleh bangsa Israel dalam pimpinan Yosua. Itu karena kekuatan Tuhan. Anda bayangkan, coba Anda pikir. Lawan sebuah kota yang sangat besar, yang mustahil bisa dikalahkan. Kalah Yeriko, menang loh Israel. Lawan sebuah kota yang besar, itu mustahil, tapi menang. Sekarang setelah mengalami kemenangan melawan sebuah kota yang sangat-sangat kecil secara kalkulasi perhitungan, harusnya menang dong. Lawan kota besar menang kok. Sekarang melawan sebuah kota yang kecil, kok bisa kalah? Lari dikejar sampai ke Sebarim. 36 tentara Israel mati terbunuh. Sampai di ayat yang kelima tadi kita baca, bangsa Israel termasuk Yosua putus asa, frustasi. Bahasa Alkitab tadi, mereka dikatakan tawar hati amat sangat. Kalau ada kata tawar hati amat sangat, berarti sudah apa ya? Hilang keberanian. Tahu tawar, garam itu mesti asin. Kalau tawar udah gak ada rasa. Seolah-olah rasa kasihnya Tuhan itu hilang. Rasa iman yang kuat udah hilang. Kenapa? Ngalami kekalahan. Bangsa Israel, saya kasih tahu,
jarang, hampir tidak pernah perang lawan musuh, itu kalah. Mereka hampir nggak pernah tahu rasanya kalah gimana sih, hampir nggak pernah loh. Selalu dalam peperangan menang, menang, menang dan menang. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang, campur tangan dalam peperangan mereka. Hari itu mereka kalah, begitu kalah terbunuh 36 orang, tawar hati amat sangat. Sampai hilang loh iman mereka. Tapi Tuhan baik. Tuhan kasih tahu kenapa kekalahan. Bukan karena Tuhan undur tinggalkan umatnya. Bukan karena Tuhan tidak bertanggung jawab membela umatnya. Tuhan kasih tahu ada dosa di tengah-tengahmu. Dosanya siapa? Achan bin Karmi. Nanti inti ceritanya begini. Diselesaikan urusan dosanya. Dibereskan urusan dosanya Achan bin Karmi. Perang lawan kota Ai. Ai dibereskan, Ai dikalahkan, dituntaskan oleh Tuhan. Itu inti ceritanya. Tapi yang saya mau coba angkat sama saudara, isu yang penting yang jadi pewahyuan rema buat kita, yang saya coba sodorkan kepada saudara adalah begini. Kekalahan Israel itu karena satu orang bernama Achan bin Karmi. Mari kita lihat Yosua pasal 7 ayat 1. Saya baca ya. Perhatikan setiap kata kalimat yang ada yang saya bacakan untuk kita semua. Perhatikan ayat 1. Tetapi perhatikan orang Israel berubah setia. Loh, yang berubah setia berapa orang? Bukan semua orang Israel. Tetapi Alkitab mencatat untuk kita, mengatakan untuk kita, tetapi dikatakan orang Israel berubah setia. Semua orang Israel dikatakan berubah setia. Dengan dikatakan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Emas, perak, jubah senior. Karena ditunjukkan Achan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu dikatakan bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Perang kalah. Kenapa dikatakan? Sebab orang Israel berubah setia. Yang berubah setia bukan semua orang Israel. Alkitab catat yang berubah setia hanya satu orang. Namanya Achan bin Karmi. Saya ulang, yang berubah setia, yang tidak taat, yang bikin dosa cuman seorang, Achan bin Karmi. Tapi Alkitab mengatakan, tetapi Tuhan mengatakan semua orang Israel sudah berubah setia. Loh, yang bikin dosa satu, tapi yang berubah setia semua orang Israel. Artinya apa dong buat kita? Artinya setiap kehidupan kita, artinya setiap pribadi kita, masing-masing kita, hidup kita itu punya dampak loh buat sekeliling kita. Saya berharap sementara saya sedang menyampaikan, melepaskan perkataan-perkataan firman Allah kepada Anda, Anda bisa mengerti ini loh. Detik saat saya melepaskan perkataan ini, rohmu harus bisa menangkap bahwa ternyata hidup setiap kita, hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita yang kita lakukan itu ternyata punya dampak buat lingkungan kita. Masing-masing kita yang kita buat punya dampak buat sekitar kita, sampai kepada keluarga kita, sampai kepada kota kita dampaknya, bahkan lebih besar dampaknya sampai kepada bangsa yang kita cintai. Seringkali seperti dari awal saya katakan, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, pikiran kita ini agak nyasar ya. Pikiran kita ini agak salah konslet. Seringkali ada banyak di antara kita orang Kristen berpikir begini, berkata begini, yang bikin dosa kan saya. Yang tidak taat kan saya, itu urusan saya. Salah-salahnya saya, dosa-dosa saya. Memangnya ngapain kamu? Seringkali kita berpikir kalau saya bikin dosa, saya bikin salah, saya tidak taat, berontak nyakiti hati Tuhan. Itu kan urusan saya, itu masalah-masalah saya, itu dosa-dosa saya yang tanggung. Saya mau kasih tahu. Tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Karena ternyata firman Allah sama sekali tidak berkata seperti yang kita katakan. Firman Allah sama sekali tidak berkata seperti yang ada dalam pikiran hati kita. Yang sering berkata, itu kan dosa-dosa saya, urusan saya. Itu kan salah-salah saya, urusan saya.
Sama sekali firman Allah gak berkata begitu. Bahwa ternyata apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, perkataan salah yang kita lakukan di hadapan Allah sebagai pemberontakan, ketidaktaatan kita. Itu dampaknya itu besar buat sekeliling kita. Buat lingkungan kita, buat keluarga kita, kota lebih besar sampai kepada bangsa kita. Ini pelajaran penting. Makanya poin ini saya munculkan gambar ini sebagai ingat-ingatan. Karena kalau saya bantu dengan gambar, itu ada bisa ingat. Setiap pribadi kita ternyata begini, punya dampak yang besar terhadap lingkungan kita. Siapapun kita punya dampak. Anda jangan berpikir, wah itu salah saya, punya dampak loh. Dari sini kita mesti berpikir 1001 kali berpikir. Jangan sampai ternyata karena perbuatan kita yang ngawur, maaf kata-kata saya. Perbuatan kita yang sama sekali tidak ada pertimbangan dengan takut akan Allah. Kita seenaknya lakukan apa yang kita mau. Akibatnya parah. Akibatnya apa? Keluarga kita yang kena. Lingkungan tim kita dalam pelayanan yang kena. Karena perbuatan kita. Bukan saya yang ngomong, firman yang ngomong. Saya coba kasih contoh ya. Bahwa seorang pribadi kita itu punya dampak besar buat sekitar kita. Firman yang katakan. Satu contoh, Musa saudara ya, itu pernah berdoa melunakkan hati Tuhan. Coba kita lihat satu contoh. Tuhan itu Allah pernah membatalkan menghukum Israel. Mau memusnahkan semuanya. Satu kali Tuhan punya murka itu mau membinasakan, bikin musnah semua Israel. Tapi karena advokasi pembelaan Musa, Tuhan batalkan. Musa pernah berkata begini dalam Keluaran 32 ayat 32, Tuhan hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan. Ya, tapi jangan binasakan semua umat Israel. Tuhan katakan gak bisa Musa. Orang yang berbuat dosa maka namanya yang akan kuhapus dari kitab kehidupan. Musa rela jadi tumbal. Musa rela menggantikan umatnya. Dan karena doa seorang Musa yang melembutkan, melunakkan hati Tuhan. Tuhan batalkan niatnya untuk menghukum semua Israel dibinasakan, dimusnahkan. Itu karena pembelaan doa seorang Musa. Seorang Musa dampaknya luar biasa gitu loh maksud saya. Coba kita lihat ceritanya dulu ya. Dalam Keluaran 32 ayat 9 sampai 11. Saya coba baca ayat ini. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa sih dikatakan tegar tengkuk? Mereka menyembah anak lembu emas. Jadi ketika Musa di atas gunung Sinai 40 hari 40 malam berhadapan muka dengan Tuhan seperti seorang sahabat. Umat Israel di bawah di lereng gunung Sinai berpikir, Musa kok ulur-ulur waktu sih gak turun-turun. Mereka berpikir Musa sudah mati, hambanya sudah gak ada lagi. Lalu tiba-tiba si bangsa Israel minta sama Harun membuat berhala anak lembu emas. Kumpulin emas lalu bikin anak lembu emas dari tuangan itu ya. Dibuat seperti itu. Lalu Israel berkata, inilah Allahmu yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Bayangin saudara, Tuhan lihat dengar itu. Anak lembu emas patung, Israel berkata, ini Tuhan Allahmu yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Itu Tuhan katakan, Musa, bangsa ini tegar tengkuk. Apa sih tegar tengkuk? Coba next, saya terangkan sedikit tegar tengkuk sama saudara. Tegar tengkuk itu dalam bahasa Ibraninya disalin dengan kata cheseoref. Cheseoref itu artinya komplain yang keras. Cheseoref artinya berbantah keras dengan Allah. Itu Israel. Itu umat pilihan Allah. Berontak keras. Tegar tengkuk. Bikin lembu emas. Makanya lihat ayat di bawahnya. Sebelumnya saya baca ulang kembali ayat ini dikatakan. Ayat 10 ya. Oleh sebab itu biarkanlah aku, kata Tuhan ngomong sama Musa, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau dibinasakan semua, dimusnahkan semua. Tetapi engkau, kata Tuhan, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tuhan ngomong sama Musa, semua mati, semua kubinasakan, tapi kamu tetap hidup, kubuat jadi bangsa yang besar. Tuhan sanggup.
Israel dibinasakan, muncul Musa dengan bangsa yang besar. Tuhan bisa. Tapi lihat bagaimana Musa ketika dengar firman Allah itu. Lalu Musa mencoba dengan doanya. Doa itu besar kuasanya. Lalu Musa mencoba dengan doanya melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatannya yang besar dan dengan tangan yang kuat. Nanti kalau ada turun multimedia bisa nggak sediakan ayat 32. Keluaran 32 itu kalau kita baca di ayat 32. Itu muncul kata ini, tetapi sekarang kata Musa, sekiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, ampuni dosa mereka Tuhan, jangan binasakan semua. Jika tidak Tuhan, apa kata Musa? Hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini doa Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Memang kemudian Tuhan berkata, nggak bisa Musa. Yang berdosa itu namanya kuhapuskan dari kitab kehidupanku. Tetapi itu membuat Tuhan tidak membinasakan semua. Israel, bangsa Israel sekarang yang ada di Timur Tengah. Itu ada eksis sampai hari ini. Bahkan tahun 1948 Israel yang kelihatannya udah musnah. Mereka mendeklarasikan sebagai bangsa merdeka Israel Raya. Ada tahu? Itu karena seorang Musa. Kalau nggak ada Musa yang berdoa, melunakkan hati Tuhan dengan doanya. Ada tahu? Israel nggak ada. Bangsa Israel, negara Israel yang ada sekarang itu musnah di muka bumi. Tuhan yang babat binasakan semua karena nyembah lembu emas berhala. Tapi doa seorang Musa berdampak besar buat bangsa yang dia cintai. Seorang Musa itu dampaknya bukan hanya bagi sekeliling keluarganya. Seorang Musa itu dampaknya sampai kepada bangsanya yang besar. Ada, jangan remehkan doa loh. Istri-istri, engkau berdoa buat keluargamu. Berdoa untuk pekerjaan suamimu. Tidak jaminan loh. Di tahun-tahun depan, bukan nakut-nakuti saudara ya. Tidak jaminan kan semua bisa berjalan dengan baik. Bisnis, usaha, perniagaan, pelayanan, apa saja yang kita kerjakan. Tidak jaminan semuanya mulus, nggak ada gangguan. Bisa jadi ada stagnasi, bisa jadi ada goncangan dan segala macam. Nggak jaminan untung terus omsetnya bagus. Tapi doa seorang istri, doa seorang anak Tuhan, itu bisa apa saudara? Dampaknya besar buat bisnis pekerjaan. Mari kita belajar bahwa doa setiap kita itu memulihkan kota kita, bangsa kita. Doa, kalau Anda mungkin sebagai orang tua, papa mama, atau Anda mungkin mertua. Mertua, orang tua sama saja ya. Kalau kita punya anak dalam masalah ya, mau anak kita, mantu kita mau bercerai misalnya, diambang kehancuran, atau anakmu, mantumu punya masalah ekonomi yang gawat, pekerjaannya bangkrut, runtuh semua yang dibangun puluhan tahun gitu. Ada berpikir, ya sudahlah, cuman menasihati. Padahal doa saudara sebagai orang tua itu bisa memulihkan. Dampaknya besar saudara, yang bisa mengerjakan hal besar buat anak-anak kita, menantu kita, bahkan lingkungan skop yang lebih besar. Karena ternyata di ayat ini setiap kita pribadi kita dampak besar. Itu kalau kita berdoa. Tapi kebalikannya tadi, kalau dosa yang kita buat seperti Akan bin Karmi, tegar tengkuk berontak kepada Tuhan, dampaknya besar buat lingkungan kita. Keluarga kita yang tidak ngerti apa-apa, suami tidak ngerti apa-apa, istri tidak tahu apa-apa, anak kita yang nggak ngerti apa-apa, kasihan. Ternyata mereka kena hukum. Mereka dampaknya mengalami yang namanya bencana dan segala macam. Tapi karena dampaknya dari seseorang, salah satu keluarga yang berontak bikin dosa di hadapan Tuhan. Termasuk di tengah-tengah pelayanan, dalam pekerjaan. Kita makanya kalau kita mengalami sesuatu coba diam dulu. Kenapa ya Tuhan? Seperti Yosua tanya, kenapa Tuhan? Ada dosa di tengah-tengah bangsa ini. Akan bin Karmi mencuri, berontak kepada Tuhan. Jadi kita lihat setiap kita itu punya dampak. Saya berharap pada bagian titik ini, sekali lagi saya mau ulang.
Apa yang kita buat tidak sesederhana yang kita pikirkan. Makanya hati-hati melangkah. Tangkap ini dengan hatimu, tangkap firman Allah dengan rohmu. Bahwa ternyata hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, itu punya dampak besar buat sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, sampai kepada kota kita. Lebih besar dampaknya kepada bangsa kita. Nggak main-main, setiap kita punya dampak yang besar. Saya pernah cerita kepada jemaat di Jombang. Saya itu punya teman pendeta, suami istri. Mereka waktu itu belum punya anak, masih perintisan pelayanan. Jemaatnya masih perintisan ya 5-7 orang, belum sampai 10 orang. Suaminya itu teman saya. Istrinya kemudian kenal, belakangan kenal karena menikah sama teman saya. Mereka merintis pelayanan di satu kota, saya nggak sebutkan kotanya. Karena masih perintisan, mereka butuh kontrak rumah yang murah. Sulit mencari muter-muter, ada saran karena mereka tahu ada rumah susun yang murah disewa, sangat murah rumah susun. Itu mungkin subsidi pemerintah atau apa, saya kurang tahu lah. Tapi mereka menyewa rumah susun. Ketika dia sudah bayar itu kontrakan rumah susun, mereka belum tinggal, udah terima kunci. Tapi teman saya bersama istrinya belum niatan tinggal di rumah susun itu, belum bermalam di situ belum. Cuman mau lihat ruangannya seperti apa rumah susun yang kecil itu. Temboknya bagaimana, plafonnya bagaimana, kamar mandinya bagaimana, kamar tempat tidur seperti apa. Mereka mau lihat keadaan rumah yang mereka kontrak, bukan dibeli ya, dikontrak. Keadaannya bagaimana? Apakah perlu dicat? Adakah keramiknya diperbaiki dan sebagainya. Hanya ngecek, hanya survei gitulah kira-kira. Ketika mereka datang, teman saya pendeta ini sama istrinya nyampe di depan flat rumah susun itu ini tahun sudah lama ya, puluhan tahun yang lalu. Itu ada banyak abang-abang becak di depan rumah susun itu berkata, Bapak Ibu suami istri. Ya kami suami istri. Gini loh Bapak Ibu, saran saya, nggak ada orang tinggal di rumah susun ini suami istri yang udah menikah. Itu semuanya bujangan orang kerja yang kontrak di situ. Karena nggak cocok rumah susun ini ditinggali sama suami istri. Pasti bercerai, pasti hancur, pasti nggak akur, bertengkar terus, nggak cocok. Nggak ada seorang suami istri pun tinggal di rumah susun ini, nggak cocok. Diakui atau tidak, saudara pasti tahu ya, di daerah-daerah tertentu, saya cuma cerita ya, juga di tanah Jawa ini ada kepercayaan, ya percaya atau tidak, believe or not begitu ya, Anda percaya atau tidak, ada kepercayaan semacam budaya atau mungkin disebut tahayul gitu kali ya. Ada orang percaya gini, rumah ini nggak cocok ditinggali orang yang kerja, orang bisnis. Nanti siapapun yang kerja tinggal di rumah ini pasti bangkrut, hancur ekonominya. Ya itu tahayul sih. Tapi ada orang berkata, nggak bisa loh ditinggali Pak. Saya ngalamin di situ bangkrut loh Pak. Tinggal di sana saya berhasil. Ya percaya atau tidak, di tanah Jawa ada kepercayaan seperti itu. Ya Anda ngertilah yang saya maksudkan. Kepercayaan. Tapi itu nggak berlaku ya buat kita anak Tuhan. Lalu yang orang takut kita ikut takut. Ingat. Dalam diri kita ada roh Allah yang kuasanya lebih besar dari apapun juga. Makanya kenapa kita orang Kristen punya dampak. Di sekitar kita itu ada kerajaan kegelapan yang intimidasi kita. Seringkali merubah, ingat doa kita, kehidupan seorang pribadi anak Tuhan itulah Anda masing-masing. Hidupmu punya dampak besar buat lingkunganmu. Bisa mengubah pekerjaanmu, bisa mengubah timmu, bisa mengubah keluargamu dan seterusnya. Seorang anak Tuhan punya kuasa besar bisa merubah keadaannya. Jadi apa yang ditakuti sama dunia, Anda juga jangan ikut takut. Anda punya kekuatan yang bisa merubahkan atmosfer keadaan sekitarmu. Anda mesti ngerti ini. Nangkep ini dengan baik. Dengan rohmu tangkap ini firman Allah. Anda punya dampak besar loh. Karena roh Allah yang besar kuasanya tinggal dalam hidupmu. Anda tahu apa yang terjadi? Ya. Ada banyak orang mengatakan, bagus sungguhan. Nah teman saya singkat kata begini. Akhirnya tinggal di rumah susun itu. Suami istri teman saya ini. Dan ternyata sebelum mereka tinggal, saya ceritakan saya lupa begini. Saat mereka ngecek saja, tiba-tiba
teman saya bersaksi cerita sama saya tentang dampak ini, saudara ya, kuasa itu. Istri suaminya cerita begini, saya tidak tahu bagaimana ceritanya, tahu-tahu kami ribut keras, bertengkar keras, belum tinggal, masih mau lihat keadaan. Kami ribut keras, kami nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya, bukan lupa, kami nggak ngerti itu sumber masalahnya apa, tiba-tiba ribut keras teman saya ini. Suaminya bentak istrinya teriak keras pada suaminya, dan teman saya si pendeta ini, temannya ini, itu mau nempeleng, mau tampar istrinya. Ketika dia mau tempeleng istrinya, dia sadar ini bukan aku. Ya setahu saya kenal teman saya, bukan seorang yang violence, yang karakternya kekerasan, main tonjok, main tendang sama orang. Enggak begitu, teman saya santun etikanya. Setahu saya seperti itu, bukan orang yang violence, kekerasan perbuatannya. Dia sadar ketika dia mau tampar istrinya, aku bukan seperti itu. Sehingga dia sadar, istrinya sadar, minta maaf, berpelukan, lalu doa. Mereka usir, ingat kata-kata Abang Beca, mereka usir kuasa kegelapan. Mereka usir dengan kuasa nama Tuhan penghulu-penghulu jahat yang ada di ruangan rumah susun mereka itu. Mereka usir dengan nama Yesus, pakai kuasa darah Yesus. Dalam kemudian mereka tinggal di rumah susun aman-aman saja, damai-damai saja, tidak ada ancur-ancuran. Mungkin sekitar 3 bulan, 6 bulan. Tidak lama kemudian ada laki perempuan nyewa, kemungkinan nyewa juga di sebelah rumah susun mereka tinggal. Anda tahu? Dan kata teman saya, itu bukan suami istri tapi pasangan 7-Eleven kubul kebo, free sex. Tinggal di situ pasangan kubul kebo ini. Baru 1 malam itu dengar banting-bantingan di kamar sebelah. Ada barang dibanting, pecah belah, keras di sebelah terdengar. Mungkin tembok pelapisnya tipis kali ya. Teman saya katakan, dan begitu keluar itu wanitanya bengep-bengep mukanya. Lalu si ibu pendeta teman saya berkata, Pak, kenapa kita nggak doakan seluruh rumah yang ada di rumah susun ini? Kenapa kita jadi pendeta hamba Tuhan yang egois? Kita berdoa hanya untuk kepentingan kita. Kenapa kita tidak berdoa buat semua ruangan yang ada di rumah susun ini? Akhirnya suami istri teman saya ini berdoa memerangi penghulu penguasa teritorial di rumah susun ini. Mereka usir pakai nama kuasa Tuhan. Mereka usir pakai kuasa darah Yesus. Mereka perang doa semalaman. Dan Anda tahu, sejak hari itu silih berganti suami istri tinggal, ngontrak, bahkan beli rumah susun itu. Bahkan sampai sekarang itu banyak keluarga, itu di Jawa Tengah ceritanya. Itu banyak keluarga tinggal di rumah susun aman sampai hari ini. Kenapa saya mencoba bercerita ini pada saudara? Lihat, 2 orang pendeta hamba Tuhan yang tadinya dampak hanya untuk rumahnya, keluarganya. Tapi ketika mereka berdoa dengan nama Tuhan, berdoa pakai kuasa Tuhan, itu seluruh flat rumah susun berubah atmosfernya. Seluruh lingkungan di situ berubah keadaannya. Saya mau kasih tahu, doamu penuh kuasa, hidupmu luar biasa, bisa merubah keadaanmu. Jangan cuman tawar hati amat sangat. Jangan cuma menyerah berkata putus asa, frustasi. Gak ada yang saya bisa buat. Ada yang Anda bisa buat. Kamu punya kuasa. Ada kekuatan dalam dirimu. Saya mau coba ingatkan sama saudara. Dampak saudara besar loh. Bukan hanya kepada suami, istri, anak. Sampai kepada sekitarmu. Sampai kepada kota kita. Sampai kepada pekerjaan kita. Tadi kita bicara Musa. Ingat gak kisah tentang Yusuf? Yang masuk di sumur, jual budak di Mesir, jadikan budak di Mesir, tinggal di rumah Potifar. Potifar liatin Yusuf kan, orang ini disuruh apa berhasil, kerja apa berhasil, orang ini pasti disertai Tuhan. Orang luar bisa lihat Yusuf ini orang yang diberkati Tuhan, orang lain bisa lihat Yusuf disertai Tuhan. Akhirnya Yusuf sama Potifar dipercayakan seluruh urusan bisnis yang dimiliki sama Potifar. Dan Potifar bersaksi di Alkitab, ya kalau kita baca. Potifar melihat semua pekerjaan bisnisnya itu diberkati Tuhan. Kenapa? Seorang Yusuf makin dipercaya. Kenapa? Berhasil ditangani, dikerjakan sama Yusuf. Kenapa? Semua bisnis, usaha, pekerjaannya Potifar sukses berhasil.
ada faktor seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang nurut sama Tuhan, yang taat sama Tuhan. Namanya seorang Yusuf namanya. Seorang Yusuf membuat bisnis orang lain Potifar diberkati. Faktor seorang bernama Yusuf. Nah, mustahil tempat Anda kerja, mungkin Anda ikut orang pegawai, Anda punya bos, ownernya orang lain. Tapi ada tanpa kita sadari, tanpa Anda sadari, bisnis bos saudara diberkati. Bukan karena apa-apa, karena ada saudara. Ada seorang yang bernama Anda. Segala kerjaan sukses yang dipercayakan berhasil, targetnya melampaui semuanya. Kenapa? Ada seorang yang takut akan Tuhan, itu bisa merubah sekeliling, bisa merubah keadaan. Anda mesti ngerti, tangkap dengan rohmu. Jangan cuman menyerah dengan keadaan, frustasi, tawar hati. Kalau ada tawar hati, Anda akan tergilas dengan masalahmu. Hidupmu punya dampak. Hidupmu dampaknya luar biasa karena roh Allah ada dalam diri kita. Makanya kalau saudara baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, coba next gambar ini. Kita harus tahu loh, Anda percaya, mengimani, meyakini kebenaran ini bahwa bahwa Anda dan saya ini punya dampak yang besar. Sampai Tuhan pernah berkata begini, Yeremia 29 ayat 7 Tuhan berfirman, usahakanlah kesejahteraan kota kemana dikatakan kamu aku buang. Atau terjemahan berkata gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu tinggal, di mana kamu tinggal. Israel di tanah Babil kan pada waktu itu dalam cerita ayat ini. Dan berdoalah kata Tuhan untuk kota itu kepada Tuhan, untuk kota itu kepada Tuhan di mana kamu tinggal. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Ini firman. Meskipun tinggal di kota orang sebagai pendatang, kebanyakan kita, menurut saya, setahu saya ada di Jombang. Saya bukan asli Jombang, pendatang di kota ini. Anda di Jakarta, bukan asli kelahiran Jakarta, Anda pendatang juga. Kebanyakan kita pendatang di kota di mana kita berada. Memang ada beberapa orang lah yang memang asli penduduk kota itu, lahir dari kota itu ada. Tapi yang kita mau katakan di Alkitab ini begini, Tuhan suruh kita berdoa buat kota. Kenapa? Karena Tuhan kasih tahu, kamu punya dampak. Doamu seorang anak Tuhan, doanya untuk kesejahteraan kota, membuat kota itu sejahtera. Berdoa buat keamanannya. Kalau kota itu aman, Anda yang menikmati keamanannya. Itu kan kata Tuhan. Kalau kotamu sejahtera, kamu yang pertama menikmati kesejahteraannya. Ketika kamu berkata, berkati kotaku, ekonominya, dunia kerjanya. Ya, ketika kota Anda tinggal, itu diberkati Tuhan. Anda juga yang pertama menikmati berkat itu. Karena Anda yang menabur dalam doa. Anda yang berdoa kan, Anda yang menikmati itu berkatnya. Dari ayat ini kita ngerti dampak doa kita. Ini firman yang berkata sampai pada kota kita. Ini kita baru ayat 1. Saya belum singgung ayat kedua sampai 5 turun ke bawah. Karena saya pengen lanjutkan berikutnya tapi waktu tidak memungkinkan. Tapi dari sini saja saya ingin sampaikan sama saudara. Hidup kita punya dampak loh saudara. Jadi hari ini apapun keadaanmu, apapun situasi hidup yang serba sulit, jangan cuma tawar hati. Ya sudahlah, mau bikin apa? Kamu bisa merubah hidupmu loh. Kamu bisa merubah lingkunganmu loh. Kamu bisa merubah segala macam apa yang kau hadapi dengan apa? Dengan dampak kuasa doa yang Anda punya. Musa saja doanya, Israel gak jadi dibinasakan semua. Seorang Musa. Saya percaya seorang pribadi kita anak Tuhan, kita pun disanggupkan oleh Tuhan mengubah keadaan kita. Ingat, asal Anda hidup benar, hidup kita berubah. Dampak sekeliling kita berubah. Jangan bikin dosa. Dosa yang kita buat, dampaknya juga besar buat sekitar kita. Berpikir 1001 kali berpikir, dosa yang kita buat bahaya sekitar kita, keluarga kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.